ya, semoga yang S2 presensi. Ya, hari ini adalah Artificial Intelligence semester 1 pertemuan pertama, di mana anak S2 ada 7 orang dengan variasi yang cukup heterogen ya, artinya ada yang dari pendidikan matematik, pendidikan kimia juga ada, dari fisika ada, dari manajemen juga ada, juga saya lupa dari mana lagi ya. Dengan itu maka kuliah ini saya susun sedemikian rupa teman-teman bisa menyesuaikan ya, baik yang yang mungkin tidak kenal notasi matematika banyak dibandingkan yang dari matematika maupun yang fisika atau MIPA, tapi paling tidak yang di manajemen seperti Mbak Friska. Ada nggak di sini Mbak Friska? Ada Bu, hadir. Baik, terima kasih ya. Itu pernah lah ya ketemu notasi-notasi matematik ya. Jadi ini hanya untuk reminder bahwa mungkin kita akan menjumpai itu, tapi jangan khawatir bahwa dengan era AI saat ini kita bisa melakukan adjustment dengan apa yang kita butuhkan di dalam perkuliahan. Ya, nah sebagaimana biasa, maka kuliah itu diawali dengan tata cara perkuliahan ya, tata cara perkuliahan. Dan di sini anak-anak baru di grup S2 maupun di S1 ya, yang dimana S1 ini merupakan mata kuliah shopping around ya. Jadi mengikuti ini karena memang trennya sedang ke sana di AI. Bahkan Elon Musk atau ini mengatakan, bukan Elon Musk ya, CEO-nya Nvidia ya, kalau mau kuliah tuh kuliah aja AI dan fisika. Yang lain itu nanti mengikuti gitu ya. Nah ini ya, karena yang fisika itu sedikit sekali di dunia mungkin ya, tidak hanya fenomena di Indonesia, tapi di dunia. Oh, sebelum di materi tentunya saya harus masuk ke RPS ya, tata cara perkuliahan, semester ganjil AI. RPS-nya nanti saya berikan, biasanya saya sudah berikan di awal. RPS. Semoga teman-teman semua sudah di grup, baik yang di mana S1 maupun S2 ya. Kami percaya bahwa perbedaan level S1 S2 itu sekarang tidak mencolok ya, tidak mencolok, tapi karena mahasiswa sekarang itu justru makin muda makin kreatif, harusnya kan gitu. Dengan teknologi yang berkembang itu mahasiswa itu lebih mudah menyesuaikan. Nah, jadi perbedaan teknologi itu justru yang bermasalah tuh pada dosennya ya, pada kami ya, karena gapnya cukup luas. Oke, ini RPS-nya, rancangan pembelajaran semester. Oh, ada nih Pak Bambang, ada kok. Pak Bambang ada. Ini saya copy langsung dari daftar kelas, Pak. Terima kasih. Ya, yang tidak ada yang di mana ya? Satunya apa itu? Lupa. Big data analysis. Oh, biometrik yang enggak ada ya? Big data ya, betul. Biometrik juga enggak. Terima kasih sudah hadir, Pak. Jadi nanti di minggu ke-3 kalau nggak salah ya, Pak, untuk pustaka atau minggu ke-4. Tapi mungkin codingnya nanti di pertemuan ke-3 dengan Pak Surya supaya nggak terlalu lama mereka mengcoding. Kemudian minggu berikutnya dengan Pak Surya 2 kali misalnya, terus Pak Bambang 2 kali, terus Prof Eko di Oktober minggu ke-3, 4. Nanti saya ingatkan kembali. Baik, jadi di sini ada pengajar Pak Surya dan Pak Bambang.
saya dan Denny ini dari selaku praktisi ya. Jadi bukan asisten tapi praktisi yang sudah melakukan AI, proyek AI di kuliah semasa S2 yang kemudian dimanfaatkan di perusahaan di PT Waleta Asia Jaya. Sehingga untuk mentransfer knowledge-nya dan juga untuk menjadi motivasi bagi mahasiswa, maka kami mengundang Mas Denny juga sebagai pengajar di S2 selaku praktisi maupun di S1 enggak salah ya. Jadi kami masukkan juga paling 2 kali pertemuan begitu untuk terkait dengan coding. Ya, bagaimana? Ya, begitu. Dan kemudian baik kita masuk ke jadi kuliah ini cukup menarik begitu ya karena didukung oleh sekian banyak pengajar, variasinya sebagaimana saya biasa itu lebih pada pengetahuan umum terkait dengan AI ini maupun hanya coding-coding di awal dan matematikanya. Kemudian kalau Pak Surya fokus pada coding ya, nanti dihajar codingnya ya supaya mahasiswa juga bisa saling mengisi jadi S1 S2 kadang ketemu bersama enggak masalah ya. Mungkin tuntutannya agak bisa dibedakan. Tetapi penugasan seperti sifatnya proyek sementara kalau dari saya dan Pak Surya pasti ada. Jadi nanti kuliah ini didesain dengan proyek, artinya 50% paling tidak mahasiswa harus menerapkan ilmunya itu untuk pengolahan data atau membuat teknologi yang terkait dengan AI ya, software yang terkait dengan AI, codingnya itu dinyatakan dalam karya ilmiah gitu ya. Nah, karena kita sebagai masyarakat akademik ya, kalau akademik itu mahasiswa itu luarannya apa ya, luaran ilmiah. Mungkin juga produk-produk dari hilirisasi ilmiah itu. Jadi maka ada prototipe, ada hak cipta, ada produk-produk yang dibuat ya. Jadi dipersilahkan ya untuk mahasiswa mempunyai produk yang terkait dengan AI dan sekarang banyak teknologi AI yang mudah untuk dipelajari secara otodidak. Misal kemarin ada calon pendeta yang sudah membuat chatbot, nah chatbot untuk gereja ya. Nah nanti ada beberapa aplikasi AI, nanti sebagai volunteer aja, Lea, sudah alumni S2 juga yang sekarang asisten dengan saya untuk memberikan contoh-contoh ya aplikasi AI yang harus atau perlu dikenal begitu untuk kita bisa mengeksplor dengan mudah. Ternyata tahapannya cukup panjang ya. Misalnya membuat kucing bisa jalan, bisa menari, gajah dan seterusnya ya, dikombin dengan prom-prom itu menjadi gambar, menjadi video, kemudian bersuara, kemudian menyanyi begitu ya. Nah, yang kemudian kita taruh di shot kita gitu. Saya kira mungkin perlu juga ya ada proyek itu kecil sehingga mahasiswa tidak hanya tahu knowledge-nya tetapi you can play with gitu ya. Kita dapat bermain ya dengan AI yang ada, yang sudah ada. Kalau yang sifatnya lebih profesional ya tentu ada pembelajaran lebih lanjut secara mandiri. So, apa itu AI? Itu nanti kita pelajari, terutama nanti lebih pada konsep, metode, penerapan, terus bagaimana representasi pengetahuan, penalaran, yang isinya pembelajaran mesin learning, deep learning, dan aplikasi AI pada domain nyata. Jadi nanti di bulan mungkin
November kali ya, atau Oktober, begitu teman-teman bermain yang sifatnya aplikasi gitu ya. Seperti itu contoh penggunaannya dan membuat supaya bisa mempromosikan diri dengan produk AI yang ada ya. Jadi harus mampu mengintegrasikan teori, algoritma, pemrograman AI untuk menghasilkan solusi inovatif berbasis data. Ya, teman-teman pernah melihat di media sosial kan ya, di TikTok seperti itu ya. Hasil-hasil produk AI banyak sekali. Nah, itu nanti teman-teman juga belajar sekilas. Mungkin saya anggap karena waktu untuk di kuliah tentang itu belum ada. Nah, ini kita upayakan ya, kita sediakan waktu barang 1 atau 2 pertemuan buat kemudian dimainkan. Kemudian capaian pembelajaran itu biasanya ya seperti ini ya, ada pengetahuan, ada keterampilan khusus, ada umum, ada sikapnya. Dengan berkembangnya pengetahuan, keterampilan khusus maupun umum ini terhadap AI, ternyata perlu ada juga sikap profesional dan etis. Jadi bertanggung jawab dalam memanfaatkan AI gitu. Misal nih saya bikin lagu pakai prompt ya, Misalnya saya pakainya bukan Suno tapi pakai misalnya AI singing gitu. Terus saya buat ya lagunya tapi saya tidak tulis pakai AI gitu ya. Itu katanya enggak boleh, harus ditulis pakai AI sebagai kode etiknya ya, lagu itu tidak dibuat sendiri. Tapi kalau teman-teman sudah biasa buat, nanti ketahuan kok lagu-lagu itu yang dibuat pakai AI itu seperti apa warna suaranya. Begitu tuh kita bisa nebak ya. Misalnya di toko-toko sekarang tuh lagu-lagunya banyak yang pakai AI gitu ya. Untuk mempromosikan tokonya mereka, produknya mereka. Nah, seperti biasa kami harus menyusun capaian pembelajaran learning outcome, kemudian juga capaian pembelajaran mata kuliah ya. Nah, ini untuk apa ya kalau teman-teman melihat yang di versi Harvard, MIT gitu ya. Mereka tidak menggunakan itu, tapi hanya sampai learning outcome. Nah, ini untuk kepentingan akreditasi biasanya ya, lembaga akreditasi itu minta suatu keterukuran. Nah, keterukurannya itu apa saja gitu ya. Nah, itu luaran dari sebuah kuliah apa, kemudian dari sebuah mata kuliah apa gitu ya. Dari kuliah program studi itu membentuk profil apa, kemudian ada mata kuliah yang mendukung seperti apa, tiap mata kuliah punya capaian dan seterusnya. Jadi nggak perlu direpotkan. Jadi ini di sini terdiri dari 6 bagian dari tiap CPL tadi yang kemudian nanti diterangkan di bawahnya. Yang perlu teman-teman perhatikan tentunya adalah topik-topiknya ya. Topik-topik itu kemudian butuh apa saja. Jadi misal nih, sebagai seorang yang belajar AI, apa saja yang dipelajari ya teman-teman lihat ini. Segini banyak ya. Segini banyak. Ada machine learning juga, supervised, unsupervised ya, yang nantinya di kuliah S2 juga ada khusus machine learning. Jadi ini mata kuliah AI ini mata kuliah icip-icip gitu ya, icip-icip AI ya. Icip-icip neural network gitu ya, nyicipin. Jadi pengetahuan kecil-kecil lah. Terus pengetahuan kecil-kecil deep learning. Gitu. Terus di antara deep learning itu ada RNN ya, recurrent neural network, ada LSTM long short term untuk data time series misalnya ya, itu LSTM. Kemudian generatif AI, transformer dan generatif AI itu ada NLP, ChatGPT dan BERT ya, sebagai produk dari transformer dan generatif AI itu ada NLP, ChatGPT yang dibikin Elon Musk itu namanya Grok kalau teman-teman pernah pakai ya. Kemudian kalau Chinese itu DeepSeek misalnya begitu.
Ya, jadi kita akan gado-gado ya. Ini gado-gadonya rumah besarnya itu AI ya, dan menariknya itu nama ini begitu apa ya namanya, user friendly untuk anak-anak kecil ya. AI aku pakai pakai AI atau pakai AI gitu ngomongnya ya. Jadi artinya sudah bukan menjadi kosakata yang medeni ya, atau kosakata yang menakutkan seperti matematika dianggap menakutkan. Tidak ramah ya, tapi terhadap banyak orang ini AI ini ramah ya. Ramah ini menarik ya, diperkenalkan dan kemudian di dunia nyata begitu mudah diterima ya, begitu mudah diterima keberadaannya, sekalipun mungkin kemudian ada konflik-konflik di area yang lain tentang penggunaan AI ini. Ya, urutannya mungkin tidak terlalu urut nanti dalam pembelajaran. Beberapa pengajar tentunya sesuai dengan kompetensi mereka, interest mereka, tapi karena bagaimanapun di balik itu ada ilmu yang misalnya nih matematika dari ini ya, tiap sub-sub ini ya, kita nggak menyebutkan matematika, tapi di dalamnya itu matematik semua. Machine learning, gimana sih klasifikasi ya, kok itu suara atau itu email hoax, mana email email spam dan tidak spam ya toh, atau itu berita hoax dan tidak, dan seterusnya ya. Itu terkait dengan teks, berarti NLP misalnya ya, ini di sini. Jadi datanya itu macam-macam ya, makanya data yang teman-teman lihat, yang alami, bisa video seperti ini ya. Kita kalau kuliah online tuh kalau 10 dosen aja udah bikin penuh gitu ya. Nah, dalam 1 hari misalnya untuk 1 program studi, wah itu ya. Itu contoh kalau teman-teman foto di Facebook gitu ya. Nah, itu sehingga ada mata kuliah tersendiri yang disebut Big Data Analysis. Nah, bagaimana mengolah data yang unstructured, ada suara, ada foto, ada tabel untuk mendapatkan informasi. Dan belum lagi kalau datanya itu data terkait dengan manusia, sehingga kuliahnya disebut biometric intelligence, ada lagi ya khusus tentang itu. Jadi serunya kuliah di sains data itu apa? Teknologi yang berkembang, ilmunya sedang dipelajari. Sehingga apa yang saya tulis di sini adalah representasi dari dirinya si AI, yaitu pakai ChatGPT. Jadi itu yang menarik. Jadi kalau ingin tahu keilmuan apa yang ada di mereka, tanyakan saja yang diproduksi oleh ilmu itu. Nah, begitu ya. Itu kira-kira. Nah, tentu teman-teman perlu kejelian, benar tidaknya berdasarkan apa? Ya, berdasarkan pengetahuan kita yang terkait dengan hal itu. Ya, misalnya kalau pendidikan analisis kalau keliru, ini matematikanya ini salah, misal gitu. Hitung-hitungannya salah ini gitu. Nah, itu pentingnya perlu background knowledge juga yang teman-teman pelajari nantinya di sini gitu ya. Jadi juga di kuliah-kuliah yang sedang berlangsung ya, yang untuk S1 matematik itu bersyukur di matematika banyak teknologinya atau tata cara berpikirnya digunakan di sini, di mata kuliah yang ada di data science, baik itu AI, big data, dan seterusnya. Saya tidak ingin membacakan ini ya, banyak, jadi teman-teman bisa peroleh. Oh ya, saya share. Bentar, saya kok lupa nge-share. Tapi nanti saja ya, tidak apa-apa toh. Ini udah saya share kah? Mestinya sudah, taruh di grup AI supaya di download ya. ARPS. Oh, sudah ada di linknya, jadi bisa diambil begitu. Nah, bagi teman-teman yang kuliah
ini dengan saya ya, itu sebagaimana yang saya sampaikan selalu ada proyek, sehingga ketika awal kuliah sudah harus mikir kira-kira proyeknya harus aku tak bikin apa ya gitu. Sesuai dengan teori yang diberikan sepanjang perkuliahan. Nah, tidak semua teori, tetapi bisa sebagian fokus dalam gitu ya. Oke, di sini ada CPNK dan juga CPL prodi yang terkait, CPL sikap, keterampilan khususnya apa. Jadi apa keterkaitannya mereka? Ya ada yang pakai kotak-kotak, saya belum buat sesuai dengan versinya teman-teman yang lain. So, di sini ada student centered learning, project based learning, case based learning, strategi pembelajarannya, project akhir, kuis, UTS, partisipasi, presentasi, itu mahasiswa seperti ini. Seperti yang saya sampaikan, terkadang mungkin kita ada adjustment ya, adjustment tuh, oh kalau mungkin project akhirnya 30 aja gitu ya. Kalau ada projectnya digeser yang partisipasi, presentasi dan project itu 20-20 misalnya begitu. Itu nanti kita sepakati lagi ya. Tapi kira-kira seperti itu. Nah, Pak Surya biasanya suka memberi latihan coding itu dalam kuis dan tugas ya. Nah, kalau saya dari sisi luaran proyek. Nah, bagi yang S2 ini yang menarik ya. Bagi yang S2 kalau dari awal kuliah sudah fokus pada topiknya, silahkan mencari data yang kira-kira nanti untuk tesisnya. Nah, dengan itu maka bisa diintegrasikan dalam kuliah ini. Ya, sehingga bisa lebih cepat. Ya. Kuliah ini aku tak pakai AI atau pakai BDA atau pakai apalah, ya. Nah, sepanjang itu kita satu data kita combine, selalu kita analisis dengan tata cara yang ada dalam kuliah ini dan kuliah yang selanjutnya. Nah, sehingga apa yang dikerjakan di AI itu bisa kemudian di kuliah yang lain, tetapi harus ada perbedaan kajian. Ya, itu yang menarik ya. Misalnya tadi Mbak Friska itu suka musik gitu kan ya. Nah, kemarin diajak ngobrol nih, kalau dari prompt ke musik, nyanyian gitu gampang ya, AI-nya sudah ada. Ya toh, bisa dimainkan, jenisnya pun bisa dicampur-campur. Tapi kalau kemudian dari lagu yang ada, kemudian nih muncul partiturnya, nah, kan paling susah bikin partitur ya katanya orang-orang. Nah itu dibalik gitu ya. Itu kami belum menelusur, tapi mungkin ada. Tapi ada baiknya kalau tertarik bisa membuat di situ, ya toh. Atau kemarin itu ada ini, jadi anak saya kebetulan juga membuat tapi pakai Google Sheet, bagaimana menganalisis tentang buku yang dibaca, ya pakai Google Sheet, tapi nggak pakai AI sih, pakai Google Sheet. Nah, banyaknya buku yang dibaca, atau buku itu dibaca berapa kali dan seterusnya ya, semua buku, tapi dilakukan dalam satu dashboard. Nah, itu juga boleh. Ya, tapi harus ya atau bukan buku, sekarang lagu ya. Menganalisis lagu, genrenya seperti apa ya, macam-macam. Kemudian orang Indonesia ini suka, Indonesia bagian barat itu sebetulnya suka genre yang mana. Indonesia bagian tengah suka mana, dan timur mana. Itu menarik itu. Ya, itu klasifikasi. Ya. Nah, karena ada data yang begitu variatif, maka metode klasifikasi itu sering muncul ya. Di dalam kajian-kajian berbagai kuliah dan macam-macam. Oke, karena kita sekarang sedang dalam kajian OBE. OBE itu apa toh?
oriented based learning, based education ya. Oriented based education maksudnya kita fokus pada project ya. Nah, objective based learning, OBL atau OBE ya, project based learning di sini sudah ada ya. Ya, kayak di dalam bahasa Indonesia itu PBL sebetulnya ya. Tapi di dalam bahasa Inggris diberi nama seperti ini. Intinya adalah kita melakukan project dan mengeksplorasi dari ilmu yang sudah ada. Kemudian kita lakukan kajian ilmiah gitu ya. Nah, kajian ilmiahnya berdasarkan capaian yang diharapkan. Ya, capaian yang diharapkan apa misalnya ya? Ini apa? Ya agak panjang lebar ya. Misal nih, kita menguasai teori, konsep, metode lanjutan dalam ilmu data atau data science dan AI. Konsep dasarnya apa sih? Terus menerapkan algoritma ya. Representasi. Nah, saya agak hati-hati yang sekarang ini dibanding kuliah-kuliah yang lain ya pada topik ini. Ya, ada ruang lingkup, sejarah, etika, dan AI. Itu yang akan kita pelajari pada bagian pertama pertemuan kali ini. Saya sudah buatkan modulnya, logika berpikir yang ada di AI, itu dasarnya seperti apa, matematikanya. Nah, itu kita pelajari di sini. Ya, termasuk di bagian yang kedua. Ada DFS, BFS, ASTAR, rule based gitu ya. Di situ search, reasoning, probabilistik ya. Kemudian CPL berikutnya apa? Mampu merancang, implementasi ya. Berarti harus bangun model. Tidak usah khawatir ya. Karena ada AI itu kita sebetulnya tinggal ngeprom aja sebetulnya kalau mau mengcoding terkait ini. Yang mungkin membuat kita kurang pede adalah, atau mahasiswa adalah, kita dalam arti background itu, kok bisa sih luaran analisisnya gitu kalau kita dengan AI ya. Contoh sederhananya di sini ya teman-teman, sejauh dengan saya, codingnya itu saya minta dengan Colab saja. Nah, kalau dengan Pak Surya itu mungkin dengan harus install Jupyter seperti Pak Yohanes itu Anaconda, mungkin dengan video code ya, seperti itu. Bentar, jadi kita kalau ngoding itu mudah sekali ya, mudah sekali tinggal ngomong. Coba tahun 2020 tidak terjadi begitu ya. 2022 begitu ada AI dan semakin AI-nya semakin canggih, si Colab ini juga makin canggih jadinya. Jadi dari tahun ke tahun berubah kemampuannya itu, makin canggih ya. Apa tadi ya? Artificial. Supaya tidak meden-medeni, supaya teman-teman enggak kagol ya, artinya kagol atau panik ya untuk kok aku nggak bisa ngoding. Nggak usah khawatir ya, data science itu didesain bahkan untuk para mereka yang nggak ngerti coding kayak saya ya toh. Oke, saya menilai diri saya nggak bisa coding saya, apalagi ada AI begini, jadi males ya, males untuk mengingat perintah-perintahnya ya. Ini sebelum ini teman-teman lebih jauh melihat kurikulum dan seterusnya ya, saya iming-imingi mengcoding ini pakai Colab. Mungkin teman-teman mahasiswa baru ya, kita bekerja di drive kita, drive drive ini ya. Kemudian kita buka di drive tersebut, kita punya folder misalnya artificial intelligence gitu. Kita buat berbagai folder ya, misalnya untuk
ada semester, saat ini semester ganjil. Keliru nih saya. Keliru ya. Harusnya di semester ganjil berapa? Ya, seperti ini. Tentu semoga yang untuk bagian drive-drive itu managing folder itu tidak masalah ya, teman-teman. Ini sampai saya perbesar ya karena untuk kepentingan saya sendiri. Saya perbesar ya, tadinya hanya 15 GB, saya perbesar hanya bayar berapa lagi supaya 30 GB, saya lupa. Murah kok. Itu terus kita masuk ke drive yang terkait dengan AI, kuliah AI supaya nggak campur-campur ya. Ini sudah. Mana tadi? Nah, terus kuliah saya tuh kalau didaftar semua ada 12. 3 pertemuan, yang satu optimasi nonlinear yang yang full. Oke, yang AI. Nah, ini contoh ya. Saya mau mainan di sini ya pertama kali teman-teman yang belum pernah ngoding tadi ya. Kemarin itu kan sama Pak Yohanes pada waktu instalasi mungkin masih masalah. Nah, terus nggak bisa ya. Ini kita bisa pakai Colab ini. Nanti bisa ditingkatkan kemampuannya. Ini pakai Google Collaboratory. Udah kok. Mana sih ini? Nah, filenya untuk ngetik itu misalnya ini ya, bentuk kolaboratori ini ya. Oke, ini karena sudah ada isinya ya. Yang tidak ada isinya gimana? Klik kanan. Nah, biasanya mau gitu, kok suara belum di layarnya itu. Kalau ke select ini salah satu file. Nah, ini ya. Terus nanti kita punya ini Google Collaboratory, ini bentuknya. Alah, kok digeser kok jadi bentuknya seperti gambar itu. More Google Collaboratory ini ya. Seperti gambar yang tadi itu. Nah, apa namanya? Google Collaboratory. Nah, artinya ada collaboratory itu kita bisa bekerja bersama. Nah, ini perhatikan, ini ada kata start coding or generate with AI. Nah, enak tuh. Nah, ketika kita mau ngoding itu biasanya kan kita ngetik di sini nih atau dari ChatGPT kita copy ya. Buatkan coding tentang ini kan. Ini sini aja kita generate terus kita ketik. Buatkan coding untuk hitung apa namanya ya, jangan hitung dulu ya, untuk tulis halo. Biasanya hello world itu sebagai perintah dasar ketika kita belajar program apapun. Ketika bisa menuliskan hello world gitu ya, hello world, itu maka coding itu atau bahasa yang diperkenalkan itu berhasil misalnya ya. Buatkan coding untuk tulis hello world ya, print hello world gitu. Dan kemudian sudah harusnya jalan. Terus ini di sini ada kata accept and run. Nah, accept. Nah, jadi ini kita tutup ya. Ini dia sudah langsung print hello world. Itu padahal kan aku nulisnya hello world. Dia ngeyel, oh ini aku menulis hello world gitu ya. Oke, so jadi perintah untuk menampilkan itu print. Untuk tulisan kata-kata itu dicetak seperti ini. Nah, bahasa itu bisa dipelajari sambil menggunakan, betul tidak? Jadi kita kan waktu kecil itu kan nggak diajarin grammarnya gini loh supaya kamu belajar ngomong gitu, enggak ya, tapi disuruh langsung ngomong, kemudian
si anak akan memahami atau kita waktu kecil langsung memahami maksudnya. Nah, AI itu sudah didesain sedemikian seperti itu. Jadi semakin pandai ya, dia makin mengerti. Ya, tadi saya tuliskan hello world, dia nulisnya hello world. Ini kan pakemnya, nah gitu. Ya, jadi ini semudah ini. So, dengan itu apapun coding untuk bekerja, ya contoh ya, ini orang matematik di sini nih, ya tuliskan program. Nah, ini sementara ini ya program untuk menghitung apa? Luas lingkaran, misalnya begitu ya. Terus ya mau dibuat fungsi toh atau apa gitu ya. Terus nah ini si Gemini itu miliknya Google tuh ya. Ini accept and run. Seindah itu ya kita mengcoding. Nggak perlu kita tahu tata bahasanya. Nah setelah itu nih kita tutup ya. Setelah itu dia akan menunjukkan. Ini luas lingkaran dengan radius atau lingkaran dengan jari-jari 5. Maka luasnya itu adalah sama dengan, kita tahu rumusnya kalau orang matematik ya, Pi kali R kuadrat, Pi R kuadrat. Nah, ternyata butuh library math. Ini butuhnya, makanya import math. Ya, sehingga math Pi kali radius R kuadrat, itu nulisnya, si R-nya disebutnya namanya radius, ya radius. Terus pangkat 2. Nah, itu kira-kira. Pangkat 2 nulisnya bintang-bintang 2. Enak ya, saya nggak perlu ngetik gitu. Sehingga luas lingkaran adalah 78,539 dan seterusnya. Contohnya begitu. Di sini saya hanya akan menunjukkan jangan khawatir terhadap bagaimana mengcoding. Ya. Tetapi teman-teman bisa sambil mempelajari cara berpikirnya ya, ada rumus di sini. Dan perhatikan ya, dalam coding itu selalu yang ruas kanan itu sebagai input bagi yang kiri, di mana yang kanan harus diketahui. Jadi kalau mau ada variabel, oh ini radius sudah didefinisikan di sini. 5, kalau mau tak ganti 10 ya boleh, gitu ya, enggak apa-apa. Terus di runningnya gini nih, running. Nah, running tuh. Wah, ganti toh, radius 10. Udah, ya. Jadi di sini run itu ada kalau panjang nanti ada run all, ada perbagian di sini. Pengen tahu salahnya, ketika salah kita pasti, misal nih, ini radi gitu ya. Nah, ini dia kan protes nih. Nah, toh. Oh, enggak protes. How come? Enggak protes. Padahal aku nulis radi loh. Bisa-bisanya dia menganggap radius itu sebagai radi coba. Tak coba gini. Nah, dia masih mau jalan. Berarti dia menyimpan karepmu salah ketik enggak apa-apa gitu ya. Ini menarik ini. Saya ini salah ketik ini. Kok bisa sih dia masih ngitung? Nah, view problem no quick X ini ya. Tidak ada problemnya dia. Salah ketik masih mau loh coba. Ini kan AI betulan di dalam coding gitu. Padahal kalau dia berbeda ya, ini kita kan udah radius nih. Ya. Atau misalnya ini tak ganti si A. Nah, dia error karena apa? Namanya tidak terdefinisi sebelumnya. Ya. Jadi dia masih menyimpan radius, tapi kalau diberi radi mau. Ya toh? Ini kira-kira ini contoh berpikir sederhana bahwa kalau kita melakukan coding dengan AI itu tinggal ngepromnya, ngomongnya aja sekarang pentingnya. Nah, yang menarik adalah mahasiswa itu ada fasilitas sedemikian. Kami selaku pengajar itu yang disajikan mahasiswa belum cukup. Aneh kan? Ya. Nah, untuk itu ada gap ya.
Mahasiswa merasa, udah tak kasih apa yang dikasihkan AI, saya kasihkan ke dosen. Nah, apa yang diberikan mahasiswa dengan AI itu buat kami belum cukup. Belum cukupnya di mana? Yaitu versi reasoningnya yang belum disajikan dengan baik. Nah, untuk itulah maka kita perlu belajar keilmuannya, gitu ya, karena sudah sedemikian mudahnya dalam mengcoding, sehingga reasoning di dalam AI secara teoritis itu bagaimana, ya. Ini tak kecilkan ya, tak kecilkan, kemudian semoga teman-teman masih bisa melihat. Oke, bentar. Tadi saya berada di RPS ya, jadi ini kenapa ada, jadi saya agak kesana kemari itu. Yang pertama tadi RPS tadi mungkin kelihatan panjang lebar, mohon maaf. Karena kami harus menulisnya, ini ada RPS-nya berapa halaman nih? Ada sekitar 7 halaman. Ya, bahkan mungkin kurang, ya toh. Di sini bahwa codingnya tidak menjadi masalah utama sebetulnya, tapi justru reasoning di balik coding itu yang menjadi utama. Ya, jadi kita bisa melihat codingnya mudah sekali ya. Nah, reasoningnya itu nanti kita pelajari menurut kuliah di sini ya, ada berbagai materinya, berdasarkan tujuan, misalnya kalau klasifikasi ya berarti reasoning untuk klasifikasi. Kemudian mahasiswa di S2 itu secara pemerintahan atau pendidikan itu disebut level 8. Kalau mahasiswa S1 di dalam level 6. Ya, level 6. Nah, kalau level 8 itu idenya harus memenuhi seperti kriteria di sini. Ya. Nah, bedanya sama level 6 apa ya? Gitu ya. Jadi kalau di sederhananya kalau di kami ya level terus yang level 7 apa? Nah, level 7 itu biasanya yang level 6 plus terapannya. Ya, jadi mungkin yang terapan itu di level 7. Nah, yang anak matematik di S1 matematika biasanya saya mintanya di level 7. Artinya tidak hanya standar pengetahuan, kemudian menggunakan pengetahuan itu, tapi juga lebih melakukan eksplorasi. Itu sebagai nilai lebih di S1 matematika. Ya. Artinya bagaimana menerapkan ya dengan data ya, kemudian menggunakan software-software yang bagaimana, itu pencirinya di S1 matematik. Ya, kalau di S1 matematika di tempat yang lain itu lebih pada analisisnya. Ya, karena kita enggak sanggup ya, mahasiswa lebih suka pada terapan sehingga kita fokus pada bagaimana mengaplikasikan matematika. Jadi analisis ya itu level 6 kok Bu. Kalau level 7 kan berarti analisis plus ya. Ya, semoga begitu ya, tapi cita-citanya di level 7 yaitu analisis plus menerapkan. Tapi untuk beberapa mata kuliah analisis yang lain seperti real analisis, aljabar abstrak, teori grup begitu ya. Itu kita tidak memfokuskan di sana. Tapi lebih pada penerapan bagaimana data diolah. Oke, so jadi ini kira-kira RPS-nya ya, diterima saja mahasiswa untuk mencermati sehingga nanti merefleksikan diri lewat ini ya. Misal dosennya lupa nih gitu ya, terus asik dengan eksplorasi yang dilakukan mahasiswa bersama dosen, terus saya udah dapat apa ya gitu ya, silahkan mencermati di sini sebagai refleksinya ya. Aku udah bisa coding.
Ya, Mbak Friska, silakan. Iya Bu, mohon maaf ini saya di luar. Mau izin bertanya Bu, untuk jam apa namanya jam kelasnya itu sudah pasti di jam itu atau masih bisa kita ubah-ubah atau bagaimana Bu? Terima kasih. Ya, kita kita jam 18 biasanya. Tapi kemarin itu siapa ya yang kerja yang kemudian jam 18 baru pulang? Saya Bu, Gimana? iya nggak Oh, apa. soalnya untuk semester ini saja sih Bu, saya minta maaf. Untuk semester ini kebetulan saya tergabung dalam Voice of SWCU itu Bu. Terus? Nah, kami masih dalam persiapan untuk kompetisi itu. Jadwalnya itu semua di malam hari. Karena Oh, menyesuaikan dengan teman-teman yang S1 kan semua jadwalnya di hari pagi. kerja. Iya, tadi Jadi sudah begini. disesuaikan sih, tapi teman-teman ternyata tetap bisanya di malam semua juga. Jadi bagaimana ya, Bu? Apakah ada Iya. kemungkinan bisa ganti jam? Kalau ganti jamnya ke pagi jelas enggak mungkin ya kan. Kalau lebih awal, Tapi Bu? kalau lebih awal masih mungkin ya jam siapa sih Nathanael yang kayaknya nggak bisa ya? Iya Bu, saya baru pulang 5:30 sih. Oh, 5:30 ya. Jadi Mbak jam 18 bisa ya, Mbak Friska? Nah, jadwal latihannya itu 18 sampai 21, Bu. Nah, baik. Berarti ya kamu menyesuaikan gimana caranya ngejar pakai YouTube ya. Nanti kita selalu coba pakai YouTube disimpan sehingga masih bisa ngikutin. Begitu. Kan ada Kemudian, link rekaman dari setiap kelasnya ya, Bu ya? iya, iya, pasti kita upayakan. Oke, baik, Bu. Ada lagi? Itu saja sih, Bu. Terima Itu, kasih, Bu. ya. Upayakan tetap ya sesibuk-sibuknya ya gimana caranya dikejar itu sama di kuliah ada yang dari bank apa ya ya dia berusaha gitu. Eh, kalau yang S1 enggak ada masalah ya, Mas Mbak. Siapa nih? Aman, Bu. Aman, baik, terima kasih. Jadi eh, kalau apa jam 19 ini karena tadi biasanya 18 atau 18.30. Karena ini tadi saya ada pertemuan terus ya udahlah tak bikin jam 19 terus awal kuliah kan oke lah agak malam. Kalau mau jam 17 tadi Mas Nathan enggak bisa ya. Nathanael ya benar ya? Yang enggak bisa. Iya Bu, betul Bu. Ya, kita mengutamakan yang S2 dulu, terus nanti S2, S1 kan bisa lah ya sore-sore, nggak apa-apa. Terus kalau mau ketemu dengan dosen di IOT, boleh ya. Atau ya yang penting ber-WA supaya bisa ketemu, nih kok ini nggak bisa dan seterusnya. Silahkan, kadang ke rumah Sabtu kalau kami pas longgar, itu juga boleh. Silakan buat teman ya. Kami udah biasa dan baik mahasiswa S1 maupun S2 ya. Jadi supaya tidak mengganggu perkuliahan. Jadi pertemuannya bisa macam-macam. Oke, baik tentang jadwal sementara begitu. Mungkin minggu depan jam 18.30. Oh, berarti kalau 19 lebih enak ya untuk Nathanael ya. 18 nggak apa-apa Bu, sebenarnya. Oh, 18 nggak apa-apa. Ya, baik. Oke. Biasanya 18 dengan Pak Surya. Oke, jadi inilah kira-kira strukturnya ya. Ini saya hanya pakai cara cepat kalau yang caranya kampus mungkin dengan kotak-kotak pembagian tugas bersama dosen, tapi kami biasanya sambil jalan itu pembagian tugasnya. Nah, mari kita lihat materi yang pertama.
itu sepertinya mestinya sudah ada di sini. Pustakanya tuh buku tuh banyak sebenarnya. Pak Bambang ini expertnya yang terkait dengan cara baca buku cepat gimana. Nah, tuh. Terus buku apa saja topiknya ya. Mahasiswa Indonesia itu sangat kurang baca buku ya. Jadi memang perlu diwajibkan baca buku sepertinya ya. Bedah buku atau apa, Mbak, satu buku ini yang dibaca apa? Nah, itu biarin nanti Pak Bambang yang apa menugasi ini mestinya. Bahkan untuk menerjemahkan mudah sekali kan. Tapi kan nanti menerjemahkan juga nggak paham ya. Kalau dulu ada loh mahasiswa S2 yang dia juga kerja ya, tapi juga kemudian ada tugas menerjemahkan, dia terjemahkan, codingnya juga dibuat, dia dan selesai 1 tahun. Nah, itu nanti yang Mas Yosia yang akan mengisi. Jadi mahasiswa yang berprestasi itu kita minta untuk ngisi kuliah gitu ya. Tahu bagaimana apa jungkir baliknya kuliah di S2 dan mereka berhasil dengan sambil bekerja begitu ya. Oke, ini saya beri materinya di sini, jadi pasti bisa lah gitu. Kelas AI materi. Oh, di link juga ada ya di siasat. Saya buka materinya. Ini beda dengan tahun kemarin. Saya tidak terlalu concern dengan hal seperti ini atau tahun kemarin sebelumnya. Ya, ini lebih tertata ya, mungkin karena itu tadi ya sangat heterogen kita sehingga perlu pelan-pelan ya dari sisi filosofis keberadaan AI. AI itu sebetulnya apa toh? Ya, AI itu sebetulnya apa? Ada sebuah ayat yang mengatakan manusia diciptakan menurut gambar Allah. Tadi saya seminar tentang itu. Dan kemudian manusia menciptakan apa? AI menurut gambarnya. Jadi AI itu diciptakan supaya seperti kita ini. Artinya sampai level kesadarannya. Ya. Nanti kalau teman-teman sudah semakin jauh, anggaplah nanti ya mahasiswa ini akan, misalnya mahasiswa tentunya akan mencapai usia di usia saya kalau tidak ada arah melintang ya, itu sudah ada teknologi yang jauh berbeda. Karena berarti mahasiswa sekarang 24-an ya, 24, 25, tambah 30, 55, saya sudah 57. 30 itu sudah sebuah perubahan teknologi, perubahan peradaban, ya, perubahan budaya, karena pengaruh teknologi yang berbeda, begitu. Dan mungkin teman-teman bisa berpikir liar ya, sebelum mungkin melihat media sosial. Apa yang terjadi dengan kelebihan AI yang sedemikian ya, dengan telah melihat bagaimana kita bisa ngeprompt buat lagu dan seterusnya, ya. Apa yang terjadi 30 tahun mendatang? Ya, kalau mungkin robot kita lihat ya dari sisi pakai Meta AI, pakai ChatGPT ya, masih belum menyeramkan ya, tapi kalau di negara lain sudah menjadi sebuah pribadi-pribadi yang menyenangkan gitu kan di sekitar kita, yang nyapu, yang melayani, yang menjadi partner begitu. Nah, sehingga ada konflik sosial di situ, konflik etika ya. Di belahan dunia yang lain nggak mau mungkin dengan menerima teknologi AI, dengan adanya robot yang sifatnya bentuknya orang misalnya ya. Tapi di tempat lain oke saja enggak masalah begitu ya. Saya punya kasus misalnya nih, ada keluarga yang misalnya kita berdiskusi mentok ya. Tapi teman-teman mungkin pernah curhat dengan ChatGPT. Nah,
Ya, saya sampai berpikir bagaimana dia bisa curhat dengan ChatGPT. Tapi ternyata dia nggak suka ya dengan teknologi itu, nggak suka ya. Nah, akhirnya AI ini membuat kita menjadi berperilaku dia itu seperti manusia bersama dengan kita. Jadi teman-teman kalau sering pakai ChatGPT, dia bisa memanggil kita ya dengan nama kita, seolah-olah dia manusia biasa kayak kita. Ya, nah seperti itu. Nah kalau karakter kita tidak siap, kita tidak menyadari bahwa dia mesin, gitu ya. Bisa juga nanti kita menjadi terbawa pada halusinasi yang tidak benar. Oke, so ini AI adalah pembuatan sistem yang mampu meniru kecerdasan manusia. Ya, jika Tuhan menciptakan kita seturut dengan gambarnya, maka kita menciptakan AI dengan sesuai dengan gambar kita. Ya, so jadi AI itu tidak sekedar otomatisasi, ada adaptasi pembelajaran agar sistem bisa meningkatkan performanya dari waktu ke waktu. Ya, seperti tadi ya, sekilas tadi kita bisa lihat nih tadi coding. Kalau tradisional nih, nulis radius tadi, saya salah ketik, saya ganti radius dengan radi, dia langsung error. Ini enggak error ya, enggak error di sini. Tadi tuh mana tadi ya? Nah ini tadi, kalau ini tetap radius tadi, dia enggak error. Masih udah, lihat tuh, antara radi dan radius enggak error. Gila enggak? Saya sampai ngomong gila enggak? Karena dia masih menyimpan, ini maunya dia sama. Jadi enggak penting nih jadinya nih. Sama ya. Ini pengetahuan saya barusan nih terjadi, bahwa dia punya perkembangan. Ini, radius is not defined. Anyway, radius is not defined ya, tadi ada komentar ya. Mari. Orang metu. Ya, tadi radius is not defined. Tetapi ya makanya ada garis merah-merah gini. Tapi dia tahu kalau dia disuruh ngitung area. Nah, ya, dia ambil angkanya doang gitu. Misalnya. Oke, so begitulah kehebatan AI ya. Ini baru saya sadari tentang codingnya tadi tuh. Dia biasanya ya kalau nggak sama, berubah dong. Saya dulu ngajar coding pakai MATLAB misalnya ya. Kalau dulu sempat pakai Pascal, ya gitu. Definisi variabel nih yang sebelah kanan nih harus sama dengan yang di atasnya. Kalau tidak dia error. Gitu. Dan begitu seterusnya. Yang kiri adalah hasil komputasi dengan yang kanan. Kalau orang matematik nulis kalau A sama dengan B, itu sama artinya apa? B sama dengan A. Tapi kalau dalam pemrograman, itu makna urutan kerjanya berbeda. A sama dengan B, B-nya harus diketahui dulu. Baru disamakan dengan A. Nah, gitu ya. Itu saja. Nah, tapi itu udah nggak penting karena si program coding udah mikir sendiri. Nah, ya kan? Tuh. Jadi meningkatkan performanya dari waktu-waktu, makanya disebut generatif AI, generatif. Dia akan produksi diri sendiri, to generate its own, ya. Sehingga, ini generatifnya tinggi nih, gitu ya kalau orang bahas misalnya cancer, terus tentang tanaman ikan baru nanam. Ini supaya daya generatifnya bagus nih untuk tanaman diapakan. Nah, misal seperti itu. Jadi si AI ini mengenerate dirinya sendiri, meningkatkan performanya dari waktu ke waktu. Ya, contoh asisten virtual Siri, Google Assistant, ada sistem rekomendasi film, Netflix, kendaraan otonom dan seterusnya. Ya. So, semoga ini kalimat pendek ini cukup membuat kita pusing gitu, atau kita berpikir sangat dalam dan jauh. Apa tadi pertanyaannya?
Mungkin nggak 30 tahun ke depan, 10 tahun ke depan apa yang terjadi. Nah, AI ini sejarahnya menarik sebetulnya, saya tapi tidak tampilkan di sini ya. Alan Turing itu ya, Alan Turing ini. Ya, Alan Turing mana sih? Mungkin saya langsung aja ke, kok Alan Turing nggak disebut ya? Si Alan Turing ini. Alan Turing. Nah ini. Ini pertanyaan sederhananya apa yang menyebabkan menjadi perkembangan teknologi itu? Dia bertanya ya, code breaking computer and death. Dia bertanya apa? Dapatkah mesin berpikir? Itu kan pertanyaan konyol ya, pertanyaan konyol saat itu. Tetapi dia menginvestasikan dirinya, mendedikasikan dirinya begitu untuk melakukan pengembangan komputer ya. Tapi menjadi orang hebat itu tidak enak ya. Tidak enak ya. Nah, apa yang membuat dia kemudian terkenal kala itu dia pada masa musim perang pada abad 18 abad 17 ya. Itu dia membantu Inggris untuk membuka kodenya mesin sandi Jerman namanya Enigma ya. Di punya kami wifi-nya namanya Enigma ya, jadinya ingat. Dan kemudian dia berhasil buka itu dan kemudian tapi ternyata karena ada perilaku seksual yang kemudian dianggap tidak baik menurut kerajaan Inggris, kemudian homo ya, dia homo, kemudian disingkirkan atau diperlakukan tidak baik lah ya. Jadi dijauhkan hak-hak sosialnya yang akhirnya ditemukan mati dengan memegang buah apel. Nah, kemudian pembuat apel sepertinya membuat cerita dengan itu sehingga tandanya apel. Sebenarnya mungkin nggak ada hubungan teknologi yang dibuat dengan apelnya ya, tapi mungkin ngambil kisah itu sehingga muncullah komputer Apple gitu ya. Tapi kemudian pemerintah Inggris untuk menghormati mengembalikan nama baiknya, begitu mengakui keberadaannya sebagai penemu dalam komputer saat ini sebagai salah satu tokoh untuk berkembangnya di AI ya, Alan Turing. Nah, kalau CO yang terkenal sekarang itu adalah Alt Saltman ya, Alt Salman ya, kalau nggak salah. Saltman AI. Kenapa teman-teman perlu kenal ya, entrepreneur, investor ya, eksekutif officer ya, supaya terinspirasi ya, kalau kenal sama pembuatnya itu terinspirasi gitu ya. Nah ini silakan teman-teman pelajari videonya untuk mengerti bagaimana AI berkembang. Bahkan sebetulnya dia drop out dari Stanford University after 2 years. Nah, biasanya orang-orang hebat itu kadang-kadang kuliah di kuliah normal itu nggak bisa menyesuaikan karena mereka punya pemikiran yang lebih bagus dari dosennya, sehingga mungkin seperti ini ya, jadinya drop out ya after 2 years ya, kemudian melakukan usaha bisnis dan seterusnya. Ya ini orangnya sih masih hidup kalau ini ya, kalau Alan Turing sudah nggak ada. Jadi video-videonya masih banyak, jadi silahkan teman-teman mengikuti. Kenapa saya merujuk itu, kok di bacaan sini kok nggak nyebut ya? Mana sih? Simbolik AI, fokus pada sejarah perkembangan AI. Oh, orangnya yang nggak disebut ya. Orangnya nggak disebut ini. Ya, 1905, Aplikasi Pengetahuan dan Aturan Logika, Sejarah Perkembangan AI. Kalau di diktat saya yang lalu ada, ya saya lupa.
machine learning ya, ada expert system, machine learning, begitu perkembangan berbasis data. Terus sebetulnya perkembangannya 1950-an kan dia, atau zaman Altshuler itu sekarang sudah berkembang dengan sangat cepat, itu dengan adanya perkembangan teknologi begitu ya. Terus kemudian perkembangan deep learning begitu. Terus ada generatif AI di 2020 sehingga muncullah ChatGPT ya. Waktu itu ada mahasiswa S2 Denny yang ikut lomba data akademi. Dia melakukan klasifikasi untuk stroberi ya, busuk, matang dan seterusnya, yang mentah ya. Nah, kemudian datanglah data akademi karena menang ya, S2 waktu itu baru buka ya, baru 2020 ya bukanya, tapi lombanya di 2022 dia sebagai mahasiswa pertama ya, semester pertama. Nah, di 2022 terus ikut ini lomba, kemudian menang nasional, kemudian data akademi memperkenalkan ChatGPT. Nah, kalau nggak ada yang lomba kan saya nggak tahu ya. Langsung buka ChatGPT, langsung, ternyata keren. Wah, itu tahun 2022. Ya, oke. Ya, kemudian booming sampai sekarang. Oke. So, bidang utama AI ya, ini artinya yang saya sampaikan tadi, reasoning and search. Ya, bagaimana cara beralasan atau memberikan bagaimana algoritmnya dibangun. Ya, reasoning and search, AI menggunakan algoritma pencarian menemukan solusi optimal dalam ruang kemungkinan. Dia misalnya mau menjawab pertanyaan yang kita ajukan itu supaya sesuai atau benar itu bagaimana? Dari database-nya ya. Nah, itu algoritmnya adalah berbagai algoritma search algoritma. Contohnya ada yang disebut algoritma A*, minimax pada permainan catur. Ya, itu ini boomingnya permainan catur itu dulu jadi si AI yang dibuat, robot yang dibuat mampu mengalahkan pemain catur tingkat dunia. Nah, jadi intelijensia dia yang dibangun oleh para pembuat mesin AI ini mampu untuk mengalahkan pemain catur ya, karena di situ ada cara berpikir yang logis begitu ya. Ya, itu dia bisa mengalahkan. Nah, makanya kemudian ada minimax pada permainan. Jadi logika berpikirnya itu diilmukan gitulah ya, sederhananya. Diilmukan. Ya, ini dengan minimax. Kemudian knowledge representation, bagaimana pengetahuan dunia nyata direpresentasikan dalam format yang dapat diproses mesin. Nah, bahasanya atau kata kuncinya ontologi dan graf pengetahuan atau knowledge graph. Nah, ini mahasiswa S1 ada yang sudah belajar graf? Rara sudah belajar? Saya yang ingat nama yang ada tadi, Raras, Gibran. Gitu. Ada enggak kuliahnya? Oh, belum ya? Sama Bu ini ya, Bu Wulan. Ya, ternyata ini banyak dipakai di sini grafnya ya. Hingga saya minta Bu Wulan untuk udah graf yang hubungkan dengan AI ya. Begitu. Oke, kemudian ada machine learning seperti yang saya sampaikan tadi. Machine learning ya, ini dari pernyataan Alan Turing tadi ya, bagaimana mesin berpikir, kemudian machine learning. Tapi kemudian ada deep learning ya kan. Nah, kemudian ada kurikulum deep learning itu berbeda ya.
Entah kenapa kok kemudian deep learning dipakai di sana. Setelah saya telusur, wah ini kurikulum deep learning. Saya tanya ChatGPT, jawabannya kan beda ya. Deep learning menurut dia adalah deep learning yang neural network. Padahal deep learning kurikulum tuh beda lagi, entah gimana saya nggak bisa sampaikan. Ya, ada supervised learning, belajar dari data berlabel untuk prediksi. Jadi artinya misal nih kita punya data pasien yang kanker dan tidak kanker dada. Dengan ciri-cirinya apa saja? Untuk yang kanker tuh ini diukur semua itu, tebal kulit, golongan darah dan seterusnya. Ya, waktu itu datanya dalam misalnya data orang hamil, begitu ya, wanita hamil, kemudian kanker tidak hamil dan seterusnya. Ya itu datanya yang ada di internet. Ya itu sudah diberi label. Oh ini dengan tebal kulit, terus golongan darah dan jenis darahnya, dan mungkin apalagi yang diukur. Ada banyak fitur-fitur. Kita mengatakan variabel di sini itu adalah fitur ya, bukan variabel. Ya. Dengan fitur-fitur yang diukur maka terdeteksi secara medis dengan keahlian perangkat dan dokter yang tepat itu adalah kanker, misalnya kanker ganas. Yang satunya dengan itu kanker lunak, yang satunya tidak kanker, misalnya begitu. Ya, jadi sudah berlabel. Kemudian ada data si A ya yang tidak diketahui kanker atau tidak. Langsung saja tidak perlu lagi dengan langkah-langkah awal seperti data training tadi, dia bisa diketahui dengan ukuran yang sudah ada. Hati-hati tadi dia tergolong, oh ini kanker gitu. Nah itu yang dimaksud dengan supervised learning. Kalau unsupervised learning itu tadi tidak ada tentang pelabelan atau pengenalan label tadi ya. Ini clustering pelanggan misalnya. Ya ini mata kuliah sendiri nih. Keren ini. Nggak tahu ini saya buka di S1 apa enggak. Kami lupa. Terus reinforcement learning ya namanya juga reinforcement ya. Jadi lebih pada penguatan learningnya. Ada juga yang semi supervised atau semi unsupervised di antara keduanya. Jadi kadang tidak berlabel, terus diklasifikasi dulu, kemudian dilabelin, gitu misalnya. Nah ini yang topik yang lain lagi adalah NLP yang sering kita juga gunakan. Natural Language Processing. Membuat mesin mampu memahami, menghasilkan bahasa alami manusia. Ya, contohnya kita translate itu kan Google Translate. Nah itu NLP ya. Apalagi ya. Ini yang mahasiswa S2 yang sudah tesis itu bahasa, misalnya bahasa Alkitab. Ya, Alkitab ya. Oh ya, pelajari Alkitab misalnya tentang kalau kata kasih itu muncul bagaimana? Tentang ini beberapa Alkitab mana yang menjelaskan tentang kasih, mana yang menjelaskan tentang hukuman. Ya saya lupa dia topik apa. Ya kalau yang sifatnya religi tertentu, dalam hal ini yang Kristen gitu ya, untuk menulis jurnal tentunya kadang agak susah ya. Kita kemana nih yang bisa masuk ya, karena kadang-kadang mungkin ini tidak sesuai dengan skop seperti ini gitu kan, di mana si penerbit misalnya si editor ya. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya khusus religi kadang-kadang mencari tempat jurnalistiknya agak susah. Tapi itu contoh NLP ya, bagaimana mengenali Translate lah sederhananya ya, Google Translate. Terus kalau misalnya tadi saya mendaftar asuransi ya, diperbarui data itu pakai mata ya, foto KTP, kemudian saya disuruh pakai kamera, kemudian
harus posisi yang tepat supaya foto saya itu kelihatan live dan sesuai, yaitu pakai pupil, data iris maksudnya, ya data iris. Nah itu masuk di biometrik. Nah, yang kemudian nanti bisa juga digabungkan dengan data KTP, ya misal gitu, sehingga itu ada NLP, ada biometrik, ya. Oke. Kemudian juga sentimen analisis. Contoh mesin translate gunakan sentimen analisis, ya. Contohnya nih, berapa waktu yang lalu nih teman-teman kan lihat ya KSW demo. Nah, ada banyak surat yang beredar misalnya toh. Nah itu saya coba misalnya pakai ChatGPT menelusur atau mempelajari surat tersebut, memberikan penilaian sentimen analisis. Ya, jadi supaya terlihat objektif, nggak apa-apa. Kita coba ternyata, oh ini bernuansa positif, ini negatif, ini netral, misalnya begitu. Ya, itu bisa kita lakukan. Dan itu bisa kita lakukan pakai ChatGPT. Nah, ya padahal yang gratisan aja. And then computer vision, nah ini bidangnya si siapa? Denny. Ya, misalnya yang sarang walet dikenali klasifikasinya untuk bulunya ada 7 jenis. Waktu 2018, 2020 mahasiswa harus mengklasifikasi pakai Excel sampai 50-an jenis. Nah, itu menjadi database. Nah, padahal untuk dijual itu cukup 4 kelas. Tetapi untuk mengolah supaya perusahaan bisa menghargai kinerja pegawai dengan adil, maka dilakukan pemilahan sarang burung walet ini, ya, untuk dicabut bulunya, karena waktu pencabutan untuk yang sukar dicabut dan yang mudah dicabut itu beda. Nah, karena beda maka untuk 10 keping yang sukar dicabut dengan 10 keping yang mudah dicabut, itu jelas penghargaan kinerja pegawainya berbeda. Nah, pada waktu melakukan pemilahan itu tentunya kalau dilakukan manual susah, karena ini harus segera diproses ya, dicabut dan seterusnya, maka dilakukan pemilahan secara otomatis ya, menggunakan AI dengan algoritma yang ada YOLO dan mungkin diupdate oleh Denny begitu ya. Yang kemudian mesin conveyor yang dilakukan yang dibuat untuk melakukan klasifikasi atau pemilahan tadi bisa bekerja berdasarkan algoritma yang dibuat. Ya. Untuk melakukan proses itu matematika di S1 ya, itu 20 tahunan ya, baru industri itu percaya gitu ya. Percaya untuk memperkerjakan mahasiswa untuk ini ya, untuk tentang teknologi itu sendiri itu sejak 2018 kita pelajari ya, karena bertemu beliaunya juga 2018. 2017 mulai pabriknya di Salatiga. Kemudian teknologi juga semakin berkembang, AI-nya, maka keilmuan kita juga makin berkembang. Ya, jadi itu contoh ya, Pak Surya juga pernah deteksi wajah Papua dengan Papua Nugini misalnya ya. Kalau pengenalan deteksi wajah Papua dengan Cina udah mudah, Papua dengan Eropa mudah, tapi Papua dengan Papua Nugini itu sulit, sehingga perlu dengan dibantu teknologi ya, misalnya seperti itu ya. Oke, dan ini ada robotik juga sebagaimana yang teman-teman lihat di mana media sosial dan di sekitar kita ya, ada drone, kendaraan tanpa pengemudi ya kan. So, posisinya bagaimana ya? Ini biasanya di data science merupakan inti analitik prediktif, preskriptif dalam data science. Oke. Ada untuk komputasi ya, simulasi, optimasi, pemrosesan besar. Itu kira-kira aplikasi yang saya kira teman-teman juga sudah
sering jumpai dan yang akan kita pelajari how to work with, ya, bagaimana membuat itu, ya, dipersilahkan teman-teman memperkaya diri. Yang selanjutnya tentunya ada etika yang kemudian muncul penggunaannya yang sampai sekarang belum banyak masyarakat keilmuan yang maupun pemerintahan yang melakukan regulasi terhadap pemanfaatan AI ini. Nah, ya. Jadi kalau di Eropa sudah ada, ya, ada etika ini penggunaan AI. Saya tidak tahu banyak, tapi pernah ada kami seminar di 2023. Denny karena berprestasi kita ajak ke Jerman, ya, karena dia mendapat dana separuh dari perusahaannya, kami menanggung separuh, begitu ya. Karena dia sudah mengikuti proyek selama 3 tahun, jadi bisa mempresentasikan hasil karyanya sampai di Jerman. Kemudian kami mendapat banyak pengetahuan terkait dengan perkembangan AI di Jerman itu seperti apa, atau di Eropa lah ya paling tidak. Nah, di Eropa itu kode etik tentang penggunaan AI itu sudah menjadi pembahasan, sekalipun masih dalam proses, ya. Di Indonesia masih hanya perbincangan yang belum direalisasikan dalam bentuk regulasi, ya, seperti itu. Kalau saya sih mikirnya sejauh masih tidak membahayakan ya nggak usah diatur. Tidak membahayakan. Nanti biasanya saya lebih suka dimanfaatkan semaksimal mungkin, tetapi juga nanti teman-teman akan merasakan dampaknya, barulah mengerti kebutuhan etikanya. Ya. Contoh untuk penggunaan AI dalam membuat laporan itu saya izinkan. Ya. Tapi kalau nanti pas bagian jurnalistik itu saya akan pakai AI detektor. Kalau kedetek ya anggaplah kalau 100% ya saya nolkan. Semakin berkurang semakin tinggi nilainya. Ya, itu kira-kira ya aturan main etika AI-nya kita. Penggunaan dalam jurnalistik itu diizinkan, tapi bagaimana caranya mahasiswa bisa mengatur sedemikian rupa, saya tidak bisa lihat kalau itu pakai AI. Nah, karena saya bisa detek, saya masukkan filenya ke sistem, kemudian dia akan bilang, oh ini pakai AI, gitu. Satu paragraf, biarpun satu paragraf itu saya coba tiap paragraf, karena saya tidak punya yang berbayar misalnya ya, saya pernah pakai yang berbayar, itu jadi bisa detek. Yang tidak berbayar tidak bisa detek, tapi ketika berbayar saya bisa detek, saya kembalikan bagi yang mahasiswa yang publikasi ya. Sejauh masih protesis, masih itu enggak masalah, tapi ketika sudah dipublikasi itu dilarang. Kemarin ada edaran di media sosial, profesor menunda semua ijazah mahasiswanya, tidak mau tanda tangan, ya, karena apa? Karena AI. Dia nggak mau hasil mahasiswanya berdasarkan AI. Bayangin ya, sudah begitu di Amerika sana. Nah, ini nanti jangan-jangan akan kita lakukan ya, siap-siap. Nah, ini mahasiswa yang S2 pernah membuat artikel seperti itu ya. Kedetek terus, saya kembalikan, terus saya bilang, nah dulu kita tuh mahasiswa tanpa AI pun bisa bikin skripsi, bisa bikin tesis. Nah, kenapa kok sekarang enggak bisa? Ya kan? Nggak bisa ngomong, gitu kan. Ya, saya kasih tahu caranya gimana membuang. Tapi entah gimana caranya. Ya, misalnya
kalau anu di parafrase dan seterusnya ya. Nah itu ya. Jadi boleh menggunakan AI seluas mungkin. Etikanya adalah ketika mau dipublish menjadi sebuah karya, maka harus zero AI. Begitu. Nah, sebelum masuk ke bagian etika, mungkin supaya saya tidak ngomong banyak, nih sudah 20-30, ya, supaya mahasiswa mungkin bisa berkomentar sedikit, supaya suaranya saya dengar. Saya, apa kan, mungkin komentar, apakah merasa susah? Stop dulu supaya nggak kepanjangan ngomongnya.